Lalu kerajaan surga akan disemakan dengan 10 perawan yang mengambil pelita-pelita mereka dan keluar untuk menemui mempelai laki-laki. Dan 5 dari mereka bijaksana dan 5 bodoh. Mereka yang bodoh membawa pelita-pelita mereka tetapi tidak membawa minyak bersama mereka. Tetapi mereka yang bijaksana membawa minyak dalam bejana-bejana mereka dengan pelita-pelita mereka. Sementara mempelai laki-laki berlama-lama, mereka semua mengantuk dan tidur. Dan pada waktu tengah malam ada seruan, lihatlah mempelai laki-laki datang. Keluarlah kamu untuk menemui dia. Lalu semua perawan itu bangun dan merapikan pelita-pelita mereka. Dan perawan yang bodoh berkata kepada yang berhikmat, berilah kami dari minyak kamu, karena pelita-pelita kami sudah padam. Tetapi perawan-perawan yang bijaksana itu menjawab dengan berkata, tidak, supaya jangan sampai tidak cukup untuk kami dan kamu, tetapi sebaiknya pergilah kamu kepada mereka yang menjual dan belilah minyak untuk diri kamu sendiri. Dan sementara mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang dan mereka yang sudah siap masuk bersama dia ke pernikahan itu dan pintu ditutup. Sesudah itu datanglah juga perawan-perawan yang lain itu dengan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu untuk kami. Tetapi ia menjawab dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari ataupun jam bila mana Putra Manusia akan datang. Karena kerajaan surga adalah seperti seorang yang berjalan ke negeri yang jauh, yang memanggil hamba-hambanya sendiri dan menyerahkan kepada mereka harta bendanya. Dan kepada seorang hamba ia memberikan 5 talenta, kepada yang lain 2, dan kepada yang lain 1. Kepada setiap orang menurut kemampuannya sendiri, dan segera ia berangkat dalam perjalanannya. Lalu ia yang menerima 5 talenta itu pergi dan berdagang dengan ke-5 talenta itu, dan memperoleh laba 5 talenta lagi. Dan demikian juga ia yang menerima 2 talenta, ia juga memperoleh laba 2 lagi. Tetapi ia yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Sesudah waktu yang lama tuan hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka ia yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta lagi dengan berkata, Tuan, engkau menyerahkan kepadaku 5 talenta, lihatlah aku sudah memperoleh laba 5 talenta lagi. Tuannya berkata kepadanya, baik sekali hamba yang baik dan setia. Engkau sudah setia atas sedikit hal, aku akan membuat engkau penguasa atas banyak hal. Masuklah kamu ke dalam sukacita Tuan engkau. Ia juga yang menerima 2 talenta datang dan berkata, Tuan, engkau menyerahkan kepadaku 2 talenta, lihatlah aku memperoleh laba 2 talenta lagi selain kedua talenta itu. Tuannya berkata kepadanya, baik sekali hamba yang baik dan setia. Engkau sudah setia atas sedikit hal, aku akan membuat engkau penguasa atas banyak hal. Masuklah kamu ke dalam sukacita Tuan engkau. Lalu ia yang menerima 1 talenta datang dan berkata, Tuan, aku mengenal engkau bahwa engkau adalah orang yang keras, dengan menuai di mana engkau tidak menabur, dan dengan mengumpulkan di mana engkau tidak menebar. Dan aku takut dan pergi dan menyembunyikan talenta engkau di dalam tanah, lihatlah ini kepunyaan engkau. Dan tuannya menjawab dan berkata kepadanya, hamba yang jahat dan malas, engkau sudah tahu bahwa aku menuai di mana aku tidak menabur, dan mengumpulkan di mana aku tidak menebar. Oleh karena itu engkau seharusnya menyerahkan uangku kepada pedagang-pedagang uang, maka pada kedatanganku aku seharusnya menerima milikku beserta bunganya. Oleh karena itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada ia yang mempunyai 10 talenta. Karena kepada setiap orang yang sudah mempunyai akan diberi, dan ia akan mempunyai dengan berlimpah ruah. Tetapi dari dia yang tidak mempunyai akan diambil bahkan itu yang dipunyainya. Dan jebloskanlah hamba yang tidak menguntungkan itu ke dalam kegelapan yang paling luar, akan ada ratapan dan kertakan gigi. Ketika Putra Manusia akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, dan di hadapannya akan dikumpulkan semua bangsa bersama-sama, dan ia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah tangan kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah tangan kanannya, datanglah, kamu yang diberkati oleh Bapakku, warisilah kerajaan yang dipersiapkan bagimu sejak fondasi dunia. Karena aku pernah lapar dan kamu memberi aku makan, aku pernah haus dan kamu memberi aku minum. Aku pernah seorang asing dan kamu mengundang aku masuk. Aku pernah telanjang dan kamu memakaikan pakaian kepadaku. Aku pernah sakit dan kamu mengunjungi aku. Aku pernah dalam penjara dan kamu datang kepadaku.
Lalu orang-orang suci akan menjawabnya dengan berkata, Tuhan, kapankah kami pernah melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Kapankah kami pernah melihat engkau seorang asing dan mengundang engkau masuk, atau telanjang dan memakaikan pakaian kepada engkau? Atau kapankah kami pernah melihat engkau sakit atau dalam penjara dan datang kepada engkau? Dan raja itu akan menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, oleh karena kamu pernah melakukannya kepada salah satu yang paling kecil dari saudara-saudaraku ini, kamu pernah melakukannya kepadaku. Lalu ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah tangan kiri, enyalah dari aku, kamu yang terkutuk, ke dalam api yang kekal, yang dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena aku pernah lapar dan kamu tidak memberi aku makan, aku pernah haus dan kamu tidak memberi aku minum. Aku pernah seorang asing dan kamu tidak mengundang aku masuk, pernah telanjang dan kamu tidak memakaikan pakaian kepadaku. Pernah sakit dan di dalam penjara dan kamu tidak mengunjungi aku. Lalu mereka juga akan menjawabnya dengan berkata, Tuhan, kapankah kami pernah melihat engkau lapar, atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara dan tidak melayani engkau? Lalu ia akan menjawab mereka dengan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, oleh karena kamu tidak pernah melakukannya kepada salah satu yang paling kecil dari saudara-saudaraku ini, kamu tidak pernah melakukannya kepada aku. Dan orang-orang ini akan pergi ke dalam hukuman yang kekal, tetapi orang-orang yang suci ke dalam hidup yang kekal.